Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menampilkan video tentang ketoasidosis diabetikus. Sebelumnya, perkenalkan, saya Rahmat Fadli. Saya Joyce, saya Ura Zahra, saya Naila Mulzara, saya Putri Zahwa, saya Clara Natasya, saya Audia Sin Ginting, saya Nafa Nabila, saya Dita Ismail, saya Fitri, saya Donna. Pada pasien diabetes, tubuh sulit mengubah gula menjadi energi, sehingga kadar gula darah itu menjadi tinggi. Nah, jika tidak ditangani ataupun ditindaklanjuti, maka akan terjadi komplikasi seperti luka menjadi sulit sembuh, infeksi, gangguan ginjal, serta ketoasidosis diabetikum yang merupakan adalah gangguan gawat darurat. Oke, selanjutnya ada tanda dan gejala diabetes. Yang pertama yaitu sering makan, lalu sering haus, dan sering buang air kecil. Tidak baring adalah tindakan membatasi aktivitas pasien dengan beristirahat di tempat tidur untuk membantu proses penyembuhan dan mencegah kondisi menjadi lebih berat. Tirah baring dilakukan pada pasien yang mengalami sesak, nyeri berat, lemas, dan penurunan kesadaran atau kondisi darurat seperti ketoasidosis diabetikum agar tubuh tidak bekerja terlalu keras. Baik, selanjutnya adapun tujuan dari tirah baring yaitu satu, untuk mengurangi beban kerja tubuh, yang kedua untuk membantu pemulihan pasien, yang ketiga ada untuk mencegah komplikasi, yang keempat untuk memudahkan observasi pada tenaga kerja kesehatan, yang kelima ada untuk menjaga tanda-tanda vital. Adegan 1 di rumah pasien. Aduh, badan ibu lemes banget dan tadi mau muntah terus. Gimana nih ya? Benar, tadi makan terus kan, belum makan juga. Kamu juga dari tadi gak ada minum obat diabetes kan? Iya, udah jarang sih sekarang. Tapi sekarang nafas ibu sesak cepat. Gimana kondisi sekarang? Ibu lemas ya, terus tadi juga muntah lagi. Tidak bisa dibiarkan ini. Ayo langsung ke rumah sakit. Iya, ini jangan ditunda. Saya masih kuat kok. Adegan 2 di ruang pendaftaran IGD. Selamat pagi Bapak, ada yang bisa saya bantu? Istri saya lemas, mual muntah, Ya. dan dia juga punya riwayat diabetes. Baik Bapak, keluhan ini muncul sudah berapa hari? 2 hari terakhir. Oh ya, baik. Lebih parah. Oh, baik, langsung aja ke IGD ya Ibu. Terima kasih. Ya. Adegan 3 pengkajian awal di IGD. Pagi Bu. Iya, jadi di sini saya perawat yang bertugas pada pagi hari ini. Saya akan melakukan pemeriksaan awal ya Bu. Apakah Ibu bersedia? Bersedia. Saya juga ditemani oleh mahasiswa yang sedang praktik ya Bu. Pagi Bu. Ya. Ibu ini keluhannya apa aja? Saya sering merasa mual, muntah, terus sering merasa hausnya itu keseringan tapi juga sering buang air kecil. Oke, pasien tempat mana? Muka bibir kering, berkulit anormal. Apakah Ibu punya riwayat diabetes? Saya ada sisus udah sekitar 8 tahun. Sudah kamu catat hasilnya? Sudah Obat diabetesnya rutin diminum Ibu? kadang-kadang sisus tidak terlalu rutin. Oh, baiklah kalau begitu. Adegan 4 pemeriksaan KJD. Permisi Ibu, sekarang kita lakukan pemeriksaan kadar gula darah sewaktu ya Bu. Terakhir kali kapan diperiksa Ibu? Ini sekitar setengah hari yang lalu. Oke Ibu. Oke Bu. Baik Ibu, hasil kadar gula darah Ibu 420 mg per desiliter. Terus tingkahnya tuh. Iya benar, ini sangat tinggi loh Ibu. Jadi Bu, kemungkinan besar
Ibu mengalami ketoasidosis diabetikum. Adegan 5. Dokter memeriksa pasien. Selamat pagi Ibu. Pagi dok. Perkenalkan Bu, saya Dr. Audia Ginting. Saya dokter yang jaga Ibu untuk menangani Ibu. Nah, apakah ada Ibu keluhannya? Saya sering penyakit dok, sering merasa haus, tapi juga sering merasa buang air kecil yang berlebih. Oke, baik Ibu, di sini saya periksa dulu ya. Maaf ya Bu, kita buka dulu. Baik, di sini Ibu mengalami kondisi yang disebut ketoasidosis diabetikum. Itu apa ya dok? Nah, jadi kondisi ini adalah komplikasi yang sangat serius dikarenakan diabetes karena kondisi gula darah yang tinggi dan juga tubuh insulinnya itu kurang. Apakah itu berbahaya, dok? Nah, jadi ini berbahaya jika tidak ditangani segera. Nah, jadi sini kita akan mengobservasinya dulu terus untuk menanganinya segeranya. Adegan 6. Perawat melakukan tindakan tirah baring. Selamat siang Bu, jadi sesuai dengan anjuran dokter tadi, jadi di sini saya perawat yang akan melakukan tindakan tirah baring kepada Ibu. Apakah Ibu bersedia? Tirah baring itu penting Bu agar tubuh Ibu tidak semakin lelah. Iya baik Ibu, jadi di sini saya akan memeriksa tekanan darah Ibu dulu ya. Sebelumnya posisi Ibu sudah nyaman? Terakhir Ibu melakukan pemeriksaan tekanan darah? Masih ingat Ibu kapan? Hasilnya kira-kira? Sekitar 1 Ibu ada lens ya. Ini yang mana ya? Hasilnya 170 per 100 ml air laksa ya. berarti sama ya setingginya sama yang Iya, sama hasilnya. Nah Ibu, sekarang kita akan membantu mengubah posisi Ibu ya Ibu ya, agar Ibu tidak kaku di tempat tidur. Pertama, Ibu boleh miring ke kiri. Boleh, saya bantu ya. Ada yang sakit Ibu? Sudah. Oke, sekarang coba Ibu miring ke kanan. Sudah ada yang sakit ya Bu? Nah, baik Ibu, saya sudah melakukan pemeriksaan tekanan darah, saya sudah mengubah posisi Ibu. Sekarang nanti akan ada perawat yang membantu melakukan gerakan aktif dan operasi kepada Ibu ya. Saya izin pamit dulu ya Bu. Adegan 7. Perawat melakukan tindakan ROM. Selamat pagi Ibu. Karena saya perawat Nafa, di sini saya perawat yang menuliskan pagi ini. Baik Ibu, di sini saya akan melakukan tindakan room. Apakah Ibu bersedia? Oke, boleh angkat ya Bu. Fleksi, sakit Ibu. Ekstensi. Oke, boleh agak menyentuh hiperekstensi. Dilanjut Ibu. Teruskan lagi. Fleksi, sakit Ibu. Ekstensi. Oke, fleksi, ekstensi. Baru posisi, baru sirkumdiksi. Oke, kita ke kaki ya Ibu. Oke, boleh tekukan. Fleksi, ekstensi. Oke, lanjut boleh ada sebelah sana lagi. Oke, sakit Ibu? Oke, boleh luruskan lagi Ibu. Lanjut di bagian pergelangan kaki ya Ibu. Oke, fleksi, ekstensi. Oke, sudah ya Ibu. Oke, baik Ibu, itu tadi adalah gerakan room. Itu bisa dilakukan di rumah ya. Ini kakaknya ya. Oke, nanti bisa dilakukan di rumah ya. Oke, kalau begitu kami izin keluar ya. Iya. Adegan 8. Edukasi keluarga pasien. Jadi diabetes harus sering dikontrol ya Ibu, supaya tidak terjadi seperti ini lagi. Dan obatnya juga tidak boleh diberikan sendiri ya Ibu. Setelah makan juga harus dijaga ya Bu. Jangan makan makanan yang terlalu manis dan bergula ya Bu. Nah, itu jadi kontrol ini itu sangat penting ya Ibu rekan-rekan ya. Jadi harus sering dikontrol ya.
kalau gitu kami permisi dulu ya. Dan 9, keesokan harinya. Kondisi mulai membaik. Selamat pagi Ibu. Perkenalkan kami perawat yang bertugas pada pagi hari ini. Kami akan meriksa titik Ibu dan kaki Ibu. Apakah Ibu bersedia? Baik Ibu. Izin ya Ibu. Kenapa ya Ibu? Ibu 135 per 80 ya Ibu, sudah stabil ya Ibu. Selanjutnya kita akan periksa KGD ya Ibu. Periksa KGD ya Ibu. Baik Ibu, diperiksa KGD Ibu turun ya Ibu jadi 330. Oke, baik Ibu, kami sudah selesai melakukan PTV dan KGD dan hasilnya sudah mulai stabil, berarti semakin tidak membaik ya Ibu. Kami pamit ya Ibu. Sekian video dari kami. Terima kasih. Dadah!